Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bima Kazoni Ramadhani dengan NIM 2510252001. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Anton Rosari SHMH. Nah, kali ini saya akan membahas topik yang cukup menarik, yaitu tentang kewarganegaraan ganda atau dual citizenship. Saksikan terus ya video pembahasan kali ini. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya menjadi warga dari dua warga negara sekaligus? Bayangkan kamu punya dua paspor, bisa berpindah dari satu negara ke negara lain, bahkan punya dua hak istimewa sekaligus. Itulah yang disebut dengan kewarganegaraan ganda atau dual citizenship. Tapi apakah itu diperbolehkan di Indonesia? Mari kita bahas lebih dalam kewarganegaraan ganda antara identitas dan kepentingan. Perbincangan soal kewarganegaraan ganda di Indonesia kembali muncul baru-baru ini. Hal ini muncul setelah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyinggung dalam sebuah pernyataan. Kewarganegaraan ganda akan ditawarkan di Indonesia agar diaspora Indonesia mau pulang dan membantu perekonomian di tanah airnya. Sementara itu, wacana soal dui kewarganegaraan ini sebenarnya sudah lama dibahas. Namun hingga kini belum ada langkah nyata untuk mewujudkannya. Masalah kewarganegaraan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan yang hanya mengenal asas kewarganegaraan tunggal. Lalu mengapa Indonesia tidak menganut asas kewarganegaraan ganda? Menurut pakar hukum tata negara Universitas Indonesia, Tanti, dui kewarganegaraan di Indonesia sebenarnya mungkin saja terwujud, namun perjalanannya masih panjang. Hal ini karena Indonesia yang cukup hati-hati dan secara politik bukan negara yang cukup kuat, terutama dalam hal bernegosiasi. Mewujudkan dui kewarganegaraan, menurutnya membutuhkan waktu yang lama. Usulan dui kewarganegaraan bisa membawa dampak positif. Indonesia tidak kehilangan orang-orang dengan kompetensi yang besar. Dan meskipun banyak orang Indonesia bekerja di luar, mereka tetap memiliki kewajiban membayar pajak di Indonesia. Dui kewarganegaraan juga akan membuka peluang ekonomi bagi Indonesia. Menurut Tanti, tidak ada kerugian yang berarti bagi Indonesia, namun ada sejumlah kekhawatiran. Seperti jika memegang kewarganegaraan dari negara yang sedang bersengketa dengan Indonesia, serta kekhawatiran spionase. Selain itu akan ada persaingan kepemilikan properti dan lapangan pekerjaan. Menko Luhut telah mengajukan proposal dua kewarganegaraan dengan harapan menarik perhatian diaspora terampil untuk kembali ke Indonesia. Namun, Tanti merasa hal ini tidak akan mengembalikan diaspora yang sudah terbiasa di luar negeri. Proposal dui kewarganegaraan harus melalui beberapa langkah sebelum akhirnya bisa diloloskan. Untuk mengubah sebuah undang-undang, diperlukan rancangan undang-undang yang berasal dari DPR atau Presiden. Topik kewarganegaraan ini belum mencapai persetujuan, bahkan di DPR yang menurutnya masih terpecah. Masalah kewarganegaraan ganda telah menimbulkan kontroversi pada tahun 2016 ketika Presiden Jokowi mencopot Archandra Tahar dari jabatan menteri yang diketahui memegang paspor Amerika Serikat dan Indonesia. Secara sederhana, kewarganegaraan ganda adalah ketika seseorang diakui secara hukum sebagai warga dari dua negara atau lebih.
Artinya, orang tersebut memiliki dua identitas kewarganegaraan yang sah. Misalnya, seseorang bisa menjadi warga negara Indonesia dan Australia pada waktu bersamaan. Namun, tidak semua negara memandang hal ini sama. Negara seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Australia memperbolehkan, sedangkan Indonesia, Jepang, dan Tiongkok tidak mengizinkannya sepenuhnya. Mengapa begitu? Jawabannya ada pada sistem hukum dan pandangan tentang loyalitas terhadap negara. Nah, ketika kita bicara mengenai hukum kewarganegaraan, kita pasti tidak lepas dari asas kewarganegaraan yang berlaku di negara-negara di dunia. Ya, ada dua asas, ya, dilihat dari kelahiran dan dari perkawinan. Kalau dari kelahiran itu ada asas ius soli dan ius sanguinis. Ius soli itu berarti kewarganegaraan seseorang dilihat dari tempat di mana ia dilahirkan. Misalnya di Amerika Serikat, ya, Brunei Darussalam, mereka menganut asas ius soli. Dan kalau asas ius sanguinis itu kewarganegaraan seseorang dilihat dari garis keturunan, ya. Misalnya seperti di Indonesia. Indonesia itu dari garis keturunan orang tua. Kemudian ada asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan. Nah, kalau berdasarkan perkawinan di sini bisa ada asas persamaan derajat dan asas kesatuan hukum. Kalau asas kesatuan hukum artinya kewarganegaraan antara pasangan suami dan istri itu mungkin mengikuti salah satu pasangan, bisa istri mengikuti suami atau suami mengikuti istri, ya, atau bisa juga asas persamaan derajat, artinya masing-masing dari suami istri tersebut tetap memegang kewarganegaraannya, jadi tidak mengikuti kewarganegaraan pasangan. Di Indonesia, aturan tentang kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa Indonesia menganut atas kewarganegaraan tunggal. Artinya, setiap warga negara hanya boleh memiliki satu kewarganegaraan, yaitu Indonesia. Tapi, ada pengecualian penting. Anak hasil perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing bisa memiliki dua kewarganegaraan sementara hingga usia 18 tahun atau menikah. Setelah itu, mereka wajib memilih salah satu kewarganegaraan. Jika tidak memilih, kewarganegaraan Indonesia akan otomatis gugur. Tujuannya adalah menjaga kejelasan status hukum dan loyalitas warga terhadap Indonesia. Hukum kewarganegaraan di Indonesia, ya, ada 3 undang-undang yang berlaku di Indonesia, pernah dan masih berlaku di Indonesia, ya. Di sini ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 46, lalu Undang-Undang 6258 dan Undang-Undang 12 Tahun 2006. Kalian bisa lihat, ya, bahwa Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia itu merupakan salah satu undang-undang yang bergeraknya lambat, ya. Dibuat pertama kali tahun 46, lalu pembaruannya ada di tahun 58, dan dibuat pembaruannya lagi baru tahun 2006. Jadi ini undang-undang yang bergerak lambat. Fenomena kewarganegaraan ganda muncul karena beberapa hal. Pertama, perkawinan campuran antar negara. Kedua, kelahiran di negara yang menganut asas ius soli, seperti Amerika Serikat. Dan yang ketiga, proses naturalisasi, yaitu ketika seseorang pindah kewarganegaraan tapi tidak melepaskan yang lama. Dan yang keempat, faktor ekonomi serta mobilitas global. Di era globalisasi, banyak orang yang bekerja lintas negara, punya usaha internasional, dan berkeluarga di luar negeri. Identitas kewarganegaraan pun menjadi lebih kompleks dari sebelumnya. Meski tampak menguntungkan, kewarganegaraan ganda punya sisi pro dan kontra. Pihak yang mendukung berpendapat, ini adalah bentuk adaptasi terhadap globalisasi, mempermudah mobilitas pendidikan, bisnis, dan karir, menjadi jembatan antara Indonesia dan dunia internasional. Banyak diaspora Indonesia ingin tetap berkontribusi bagi tanah air tanpa kehilangan status hukum di negara tempat tinggalnya. Namun, pihak yang menolak menilai bahwa kewarganegaraan ganda menimbulkan konflik loyalitas, berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan politik atau ekonomi, dan dikhawatirkan bisa mengikis rasa nasionalisme. Karena itu, pemerintah Indonesia masih mempertahankan asas kewarganegaraan tunggal untuk menjaga kesetiaan dan tanggung jawab warga. Dan yang keempat, faktor ekonomi serta mobilitas global.
Di era globalisasi, banyak orang yang bekerja lintas negara, punya usaha internasional, dan berkeluarga di luar negeri. Identitas kewarganegaraan pun menjadi lebih kompleks dari sebelumnya. Archandra Tahar telah diberhentikan oleh Presiden Joko Widodo dari jabatannya sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral karena memiliki status kewarganegaraan, yaitu Amerika Serikat dan Indonesia. Dengan statusnya ini, otomatis Archandra kehilangan hak-haknya sebagai warga negara Indonesia, termasuk hak politiknya berupa jabatan di pemerintahan. Sebab Undang-Undang Kewarganegaraan di Indonesia tidak mengenal kewarganegaraan. Archandra Tahar memiliki paspor Amerika Serikat, maka otomatis status kewarganegaraannya di Indonesia hilang. Konsekuensinya, ia harus diberhentikan dari jabatan Menteri ESDM, sesuai dengan Undang-Undang tentang Kementerian Negara. Dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, disebutkan beberapa syarat seseorang untuk bisa diangkat menjadi menteri. Salah satunya adalah merupakan warga negara Indonesia. Bagi Joko Widodo, polemik status Archandra dalam kabinet selesai. Ia tinggal mencari pengganti sosok yang layak dan pantas untuk menggantikan Archandra. Namun, bagi Archandra sendiri, masalah ini belum selesai, malah menjadi masalah baru. Sebab setelah dicopot sebagai Menteri SDM, Archandra kini kehilangan status kewarganegaraannya. Undang-Undang Kewarganegaraan Amerika Serikat menyebutkan seseorang yang menerima jabatan pemerintahan di negara lain, maka otomatis status kewarganegaraannya hilang. Sementara Undang-Undang di Indonesia menyebutkan status kewarganegaraan seseorang hilang jika menjadi warga negara asing. Kasus warga negara yang kehilangan status kewarganegaraannya ini tergolong langka di dunia. Dan lucunya, hal ini terjadi di Indonesia dan menimpa seorang pejabat negara pula. Lantas, bagaimana jika seseorang ingin kembali mendapatkan kewarganegaraannya? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, seseorang bisa mengajukan status kewarganegaraannya jika yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada negara. Selanjutnya, negara akan memproses permohonan tersebut setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Menjadi salah satu negara maju di dunia, tak ayal membuat banyak orang ingin menetap di Singapura. Tak terkecuali mahasiswa Indonesia yang dikabarkan banyak berpindah jadi warga negara Singapura. Apa alasannya? Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham Silmi Karim baru ini buka-bukaan terkait data warga negara Indonesia WNI yang pindah jadi warga negara Singapura hingga mencapai 1,000 orang tahun. Rata-rata mereka yang pindah berusia produktif yakni 25-35 tahun. 1.000 orang mahasiswa Indonesia di Singapura menjadi warga negara Singapura setiap tahun. Bersaing kita rebut orang-orang hebat. Pintar, kata Silmi dalam Festival Gen Z 2023 by Centennial Z, Sabtu 8/7. Berdasarkan data yang diterima Detikcom, warga negara Indonesia yang pindah jadi warga negara Singapura paling banyak selama 2022 yakni mencapai 1,091 orang. Sedangkan selama 2021 mencapai 1.070 orang. Jumlah itu jauh meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, di mana pada 2020 jumlah warga negara Indonesia yang pindah jadi warga negara Singapura mencapai 811 orang. Jumlah itu sempat turun dibanding 2019 yang mencapai 940 orang. Khusus di 2023, sampai April sudah ada 329 orang warga negara Indonesia yang pindah jadi warga negara Singapura. Jumlah itu lebih banyak dibanding periode yang sama tahun lalu yang mencapai 286 orang. Ini suatu realita bahwa banyak warga negara Indonesia yang tertarik pindah menjadi WNA negara tertentu. Ini baru data WNI yang jadi warga negara Singapura, beber Silmi. Alasan banyak WNI pindah kewarganegaraan ke Singapura. Direktur Political Economy Policy Studies PEPS, Antoni Budiawan mengatakan secara umum penghasilan di Singapura jauh lebih tinggi dibandingkan di Indonesia. Hal itu diduga kuat mendorong mahasiswa Indonesia di Singapura ingin melanjutkan kerja di sana, hingga pindah kewarganegaraan. Penghasilan di Singapura jauh lebih tinggi dari di Indonesia sehingga biaya hidup yang juga relatif tinggi tidak menjadi masalah. Bekerja di Singapura memberi kepastian masa depan, kata Antoni
Anthony saat dihubungi. Singapura juga dinilai serba efisien dan tertib. Dari segi sektor kesehatan dianggap sangat baik. Transportasi publik mudah, hingga lingkungan yang terjaga. Bagi yang suka hidup damai dan tentram, Singapura menjadi pilihan utama. Bukan hanya bagi orang Indonesia, tetapi juga bagi orang Barat. Jelas Anthony. Senada, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Core Indonesia Muhammad Faisal juga menilai gaji di Singapura yang lebih tinggi menjadi alasan banyak mahasiswa Indonesia pindah kewarganegaraan. Di Indonesia, beberapa kasus kewarganegaraan ganda sempat menjadi sorotan nasional. Salah satu yang paling dikenal adalah Archandra Thakar, mantan Menteri ESDM tahun 2016. Ia sempat diberhentikan karena memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat. Kasus serupa juga terjadi pada sejumlah atlet Indonesia yang pindah kewarganegaraan untuk karir profesional di negara lain. Selain itu, anak-anak hasil perkawinan campuran sering kebingungan ketika harus memilih satu kewarganegaraan di usia 18 tahun. Mereka lahir dari dua budaya, dua negara, dan memiliki ikatan emosional di keduanya. Dilema seperti ini menunjukkan bahwa persoalan kewarganegaraan bukan hanya soal hukum, tapi juga soal identitas dan rasa memiliki. Kewarganegaraan ganda memiliki dampak sosial dan politik yang luas. Di sisi positif, diaspora Indonesia bisa menjadi kekuatan besar untuk pembangunan nasional. Mereka membawa investasi, teknologi, dan jejaring internasional. Namun, tanpa regulasi yang jelas, dual citizenship bisa menyebabkan ketimpangan hak dan juga kewajiban. Misalnya, soal kepemilikan tanah, pajak, atau hak politik. Karena itu, Indonesia perlu kebijakan yang seimbang, bukan sekedar menolak atau menerima, tapi juga menyesuaikan dengan realitas global. Dalam beberapa tahun terakhir, muncul wacana revisi Undang-Undang Kewarganegaraan. Pemerintah sedang mengkaji kemungkinan memberikan kewarganegaraan ganda terbatas bagi diaspora Indonesia. Ide ini diharapkan bisa menjaga hubungan kuat antara Indonesia dan warganya di luar negeri. Tapi masih banyak perdebatan. Sebagian ahli mendukung agar hukum lebih fleksibel di era global. Namun ada pula yang menegaskan pentingnya loyalitas tunggal terhadap negara. Wacana ini masih terus berkembang dan mungkin akan menjadi isu kewarganegaraan paling menarik di masa depan. Gimana perasaan kamu kalau misalkan berada di posisi seperti Gloria Natapraja Hamel yang kemarin sempat masuk tim Paskibra namun tidak bisa ikut upacara HUT RI ke-71 karena permasalahan kewarganegaraan ganda. Sebelumnya juga ada Menteri SDM Archandra Thakar yang akhirnya dicopot oleh Presiden Joko Widodo karena permasalahan dui kewarganegaraan. Lalu seperti apa sih tanggapan teman-teman tentang kewarganegaraan ganda ini? Dan bagaimana kalau misalkan Indonesia menganut kewarganegaraan ganda ini? Tentang kedua-negaraan ini, kalau saya sih setuju aja, soalnya kan juga kayak banyak kan pemain-pemain berprestasi di luar, contohnya atlet deh, dari atlet-atlet di luar negeri sana yang sebenarnya dia bisa masuk ke Indonesia ini karena dia juga memiliki darah Indonesia. Dan kalau misalnya kayak mereka menganut dui kenegaraan kayak gitu juga, itu juga keuntungan kan buat Indonesia, kayak berprestasi segala macam. Contohnya tuh banyak deh, kayak Raja Nenggolan juga kan, main profesional yang bela Belgia sekarang. Tadinya yang saya dengar tuh dia memang pengen bela Indonesia, cuman agak susah karena masalah kewarganegaraan yang. Jadi, apakah kewarganegaraan ganda itu salah? Jawabannya tidak selalu. Tapi di Indonesia, hal itu masih dipertimbangkan atau dibatasi dengan alasan hukum, politik, dan juga nasionalisme. Kewarganegaraan bukan sekedar status di paspor. Ia adalah cermin identitas, loyalitas, dan cinta terhadap tanah air. Mungkin suatu hari nanti Indonesia akan menemukan cara baru yang lebih inklusif. Tapi sampai saat itu tiba, kita tetap setia pada satu bendera. Merah, putih. Karena menjadi warga negara Indonesia bukan hanya soal hak, tetapi juga tanggung jawab dan rasa cinta yang tak tergantikan. Nah, itu tadi pembahasan tentang kewarganegaraan ganda atau dual citizenship. Semoga pembahasan kali ini bisa menambah wawasan kalian tentang bagaimana status kewarganegaraan bekerja dan kenapa isu ini penting untuk dibahas.
Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.